Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang beranggotakan saya Oki Oktaviani NPM 622110017. Dan saya Rismano Anessa NPM 622111004 dan berikut presentasi kami. Kurikulum pada anak usia dini. Teori berasal dari bahasa Yunani yaitu teoria yang berarti kebangkitan pikiran, pandangan yang murni tentang keberanian. Teori menjelaskan realita yang membuat orang-orang lebih memperhatikan dunia mereka dan interaksinya. Risau menegaskan bahwa teori pada dasarnya adalah struktur simbol yang dirancang untuk membuat kesimpulan dari fakta-fakta atau hukum agar menjadi suatu hubungan yang sistematis yang terdiri dari kumpulan komponen yang bisa saja terdiri fakta, konsep, atau beberapa variabel dan menemukan hubungan antara komponen-komponen yang diselidikinya. Para ahli ilmu sosial menawarkan pandangan lain yaitu teori pada dasarnya adalah sebuah bentuk pendekatan, sebuah cara melihat dunia, dan teori melambangkan cara pandang terhadap dunia yang tidak mempedulikan benar atau salahnya, tetapi menjelaskan beberapa fakta atau kekuatan, dan ketika melihat dunia melalui pendekatan teori kita, hasil yang didapatkan secara jelas akan dibentuk atau digambarkan oleh teori kita. Dari keseluruhan pengertian ini, maka secara garis besar teori merupakan kumpulan dari keterkaitan dalil-dalil yang menjelaskan mengapa suatu kejadian ada dalam aktivitas yang dilakukan. Dalil tersebut mengenali konsep atau pikiran dengan menunjukkan hubungan di antaranya. Proses pengembangan teori terikat pada pemikiran secara induksi dan deduktif. Induktif berarti membuat teori dengan menggabungkan dan menyimpulkan variasi penyelidikan. Pendekatan ini menitik memberatkan pada data empiris dan membuat dalil-dalil secara dasar penelitian dimulai dengan hipotesis sementara yang diuji dan disahkan. Deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dibutuhkan dari gabungan dasar pemikiran yang kebenarannya telah diterima sebagai anggapan yang benar. Fungsi teori. Satu, deskripsi. Deskripsi yaitu menerangkan pembagian ilmu yang pengetahuan secara naratif dalam wilayah teoretika tertentu. Fungsi ini melengkapi struktur pandangan seseorang tentang suatu kegiatan yang kompleks agar bisa diuji kebenarannya. Dua, prediksi. Prediksi fungsi ini memperkirakan timbulnya kejadian yang belum terobservasi dengan dasar prinsip penjelasan yang melekat di dalamnya. Tiga, eksplanasi. Eksplanasi fungsi ini tidak hanya menekankan hubungan antara fenomena, tetapi juga dianjurkan alasan-alasan hubungan tersebut secara mutlak implisit dan secara tersirat eksplisit. Empat, pedoman. Pedoman berfungsi sebagai teori ini membantu peneliti dalam memilih data untuk dianalisa dan membuat ringkasan data yang tepat. Teori ini menghasilkan pedoman lebih lanjut dalam penyelidikan. Perkembangan kurikulum. Dalam pengertian yang sederhana, perkembangan diterjemahkan dari development menunjukkan pada adanya perubahan positif, lebih baik, dan lebih maju. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Ini berarti perkembangan terjadi atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif, maju, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Perubahan kuantitatif disebut juga pertumbuhan, merupakan buah dari perubahan aspek fisik seperti penambahan tinggi, berat, dan proporsi badan seseorang. Perubahan kualitatif meliputi perubahan aspek psikofisik seperti peningkatan kemampuan berpikir, berbahasa, perubahan emosi dan sikap, dan lain-lain. Jadi perkembangan bersifat dinamis dan tidak pernah statis. Terjadinya dinamika dalam perkembangan disebabkan adanya kematangan dan pengalaman yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri.
Kematangan merupakan faktor internal yang dibawa setiap individu sejak lahir, seperti ciri khas, sifat, potensi, dan bakat. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal, terutama lingkungan sosial budaya di sekitar individu. Kedua faktor kematangan dan pengalaman ini secara simultan mempengaruhi perkembangan seseorang. Seorang anak yang memiliki bakat musik dan didukung oleh pengalaman dalam lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan bakatnya seperti menyediakan dan memberi les musik akan berkembang menjadi seorang pemusik yang handal. Perubahan progresif yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat memungkinkan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana manusia hidup. Sikap manusia terhadap perubahan berbeda-beda tergantung beberapa faktor, di antaranya pengalaman pribadi, stereotipe, dan nilai-nilai budaya, perubahan peran, serta penampilan dan perilaku seseorang. Karena perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Dalam pengembangan kurikulum, perancang kurikulum perlu kiranya memperhatikan kebutuhan masyarakat di masa mendatang, yang pastinya berbeda dengan masyarakat masa sekarang. Selain itu, peserta didik senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat. Perkembangan juga merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Dengan kata lain, perkembangan merupakan perubahan fungsional yang dipengaruhi oleh pencapaian tingkat kematangan fisik dan intelektual. Kurikulum wajib dikembangkan berdasarkan dua hal, yaitu perkembangan peserta didik, kebutuhan masyarakat mendatang, dan perkembangan zaman. Disrupsi dan revolusi industri 401 dalam pengembangan kurikulum pendidikan ada sesuatu yang niscaya karena dengan pengembangan tersebut adaptasi dan perkembangan dunia pendidikan dapat sejalan dengan perkembangan di sekitarnya. Contohnya, adanya pengembangan KBK menjadi KTSP, KTSP menjadi kurikulum 2013 dan munculnya kerangkaian kualifikasi nasional Indonesia. Kurikulum Hitchcock. Pendekatan Hitchcock merupakan pendekatan yang berusaha menciptakan teknik dan strategi pembelajaran dalam berinteraksi dengan anak sehingga menjadikan anak dapat berpikir mandiri dan dapat memecahkan masalah sendiri. Pendekatan Hitchcock memiliki beberapa konsep penting sebagai berikut. Anak menjadi pembelajar aktif yang menggunakan sebagai waktunya di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi. Di dalam sentra pembelajaran yang bervariasi, anak dapat melibatkan manusia, benda, peristiwa, dan idenya secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Guru membantu anak untuk memilih apa yang akan mereka lakukan setiap hari, melaksanakan rencana mereka, dan mengulang kembali yang telah mereka pelajari. Pengalaman-pengalaman yang penting bagi anak dijadikan bahan untuk pembelajaran menggunakan catatan anekdot dalam bentuk diagram laporan, perkembangan anak dan rekaman atau catatan observasi anak untuk melihat kemajuan yang diperoleh anak. Kurikulum tersebut melatih kemandirian dan rasa percaya diri. Salah satu metodenya yaitu anak dibiasakan merencanakan kegiatan mereka sendiri dan orang dewasa adalah fasilitator yang mengarahkan dan mengingatkan, bukan sesosok tokoh yang otoriter.